Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pentingnya menerapkan etika bagi para pejabat, bagi para pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi tanggung jawabnya di dalam melayani masyarakat, di dalam melayani kepentingan bangsa dan negara. Saat ini kita melihat banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh pemimpin atau pejabat-pejabat dalam perkembangan terakhir-terakhir ini, seperti kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPK, kemudian beberapa pejabat yang tersangkut kasus korupsi, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengelolaan negeri ini. Kita melihat hiruk-pikuk yang terjadi saat ini itu disebabkan karena pengelolaan satu jabatan tidak hanya berpedoman pada aturan-aturan formal, aturan-aturan baku, tapi juga yang sangat penting, para pejabat-pejabat, para pemimpin harus menerapkan etika, menerapkan kode etik di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Saudara sekalian, etika adalah satu cara berpikir, satu cara bertindak yang membedakan sesuatu hal yang penting dengan yang tidak penting, sesuatu hal yang benar dan salah, sesuatu yang harus kita perjuangkan dan yang lainnya yang harus kita hindari. Etika memberikan kita satu panduan bagaimana memiliki pikiran-pikiran yang baik, bagaimana memiliki budi pekerti, akhlak di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Oleh karena itu, di dalam bekerja, seorang pejabat atau pemimpin tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, atau berdasarkan peraturan-peraturan formal. Tapi kita juga perlu menerapkan kode etik yang diterapkan oleh profesi. Ada kode etik yang dibuat oleh Dewan Pers untuk para jurnalis atau orang-orang yang melakukan tugas-tugas jurnalisme di dalam membuat, di dalam menyebarkan, di dalam berbagi informasi. Ini ada kode etiknya untuk para jurnalis atau para wartawan. Ada juga kode etik untuk kedokteran, kehakiman, dan ciri satu profesi yang profesional adalah memiliki kode etik yang dibuat oleh lembaga profesi, yang akan ditegakkan oleh lembaga profesi dan diberikan sanksi oleh lembaga profesi jika anggotanya melanggar kode etik. Jadi, saudara sekalian, kode etik ini adalah etika yang telah dilembagakan oleh sebuah organisasi profesi. Kode etik ini berupa aturan-aturan yang berlaku secara internal yang dibuat oleh lembaga profesi untuk mengawasi, untuk mengontrol, untuk mengarahkan anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar-standar profesionalisme yang harus dilakukan. Karena inilah rambu-rambu yang secara internal mengikat profesionalisme seorang anggota profesi.
Misalnya seorang hakim, di dalam mengambil satu keputusan harus berdasarkan kode etik dan aturan-aturan internal di dalam lembaga dan di dalam organisasi kehakiman itu. Begitu pula juga dengan dokter, dengan wartawan dan profesi lain, semuanya harus merujuk pada kode etik yang telah dibuat untuk menjamin profesionalisme, menjamin kemaslahatan, menjamin satu manfaat sebesar-besarnya dalam bermasyarakat, kehidupan berbangsa maupun bernegara. Jadi saudara sekalian, penerapan etika ini sangat penting. Etika itu berlaku umum dimanapun kita berada. Sebagai manusia, kita diikat oleh etika. Baik ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di kantor, ketika berada di pasar, ketika kita berada di jalan, kita diikat oleh etika. Sedangkan ketika kita menjalankan profesi kita secara khusus, selain diikat oleh etika yang bersifat umum, kita juga diikat oleh kode etik. Kode etik ini adalah rambu-rambu tertulis etika-etika operasional yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang menjadi anggota profesi atau anggota organisasi yang punya tanggung jawab, yang punya kewajiban melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar kode etik yang ditetapkan. Saudara sekalian, apa pentingnya etika bagi seorang pejabat atau sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, etika menjaga pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang menyimpang, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kemuliaan, harkat, dan martabat profesi yang kita lakukan. Jadi fungsi utama etika adalah menjaga pikiran-pikiran kita. Karena pikiran kita lah yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Karena itu esensi pertama dari etika di dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan profesi kita adalah menjaga pikiran-pikiran profesionalisme kita ketika bekerja, ketika melaksanakan tugas, ketika melaksanakan tanggung jawab. Jadi, pikiran-pikiran yang sesuai dengan etika adalah pikiran-pikiran kita yang sesuai dengan kebenaran, standar kebenaran, yang berpihak kepada nilai-nilai kebenaran, berpihak kepada nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi standar utama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Jadi kita mendahulukan pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran jujur, pikiran-pikiran yang benar di dalam melaksanakan tugas kita. Karena penyimpangan yang pertama ketika pikiran-pikiran seseorang sudah dimasuki oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan-kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, pentingnya etika bagi seorang pejabat atau pemimpin, bahwa etika akan menjadi pegangan kita, membentuk sikap kita, menjadi kekuatan kita di dalam bekerja. Jadi etika semacam energi emosional yang mengalahkan ketakutan, yang mengalahkan keraguan-raguan, yang mengalahkan berbagai kepentingan-kepentingan negatif, kepentingan-kepentingan pribadi yang seharusnya tidak mengalahkan atau mengabaikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Jadi secara emosional, etika itu akan menjadi pegangan kita, sehingga kita menjadi kuat. Ketika seseorang ragu-ragu mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, maka etika ini akan menjadi spirit. Karena etika itu
merupakan nilai-nilai dasar, rambu-rambu yang menjadi pegangan kita, yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kita. Sehingga seseorang yang memegang etika akan memiliki satu kekuatan emosional di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saudara sekalian, sumber etika yang paling tinggi adalah berdasarkan tuntunan dan nilai-nilai wahyu, berdasarkan Al-Quran, di mana Al-Quran, ajaran Islam, menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, pentingnya keadilan. Inilah yang menjadi spirit bagi seorang pejabat, bagi seorang pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya. Karena ada ikatan emosional, karena etika itu telah masuk ke dalam jiwanya, menjadi satu spirit, menjadi satu semangat. Inilah pentingnya etika yang kedua, sebagai nilai dasar yang mengendalikan jiwa kita, yang membentuk sikap kesatria, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan seterusnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bekerja, oleh para pejabat dan juga terutama para pemimpin. Saudara sekalian, arti pentingnya etika yang ketiga adalah etika memandu kita di dalam bertindak. Tindakan adalah satu perbuatan yang dilakukan secara fisik. Ketika seseorang berpikir, kemudian didorong oleh satu sikap yang kuat, maka orang itu akan mengambil satu tindakan. Tindakan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita tunjukkan secara fisik. Orang-orang yang melakukan satu pekerjaan secara fisik, maka apa yang dia lakukan itu berasal dari pikiran dan jiwa mereka. Karena itu untuk mengendalikan perilaku, memperbaiki tindakan, maka kita memperbaiki pikiran dan juga memperbaiki sikap. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang amanah yang seharusnya dihindari. Seperti kasus korupsi, seperti kasus-kasus manipulasi, di mana seseorang menggunakan kedudukannya untuk melakukan penyimpangan, mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok, sehingga mengorbankan integritas, mengorbankan profesionalisme, mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu sangat penting bagi seorang pejabat, bagi seorang pemimpin untuk menerapkan etika dalam bentuk kode etik melalui organisasi profesi, agar kita bisa bekerja secara optimal, bekerja secara profesional, menghasilkan prestasi-prestasi sesuai dengan jalur-jalur yang memang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin, atau sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai. Inilah yang mesti kita lakukan. Satu, pikiran yang benar, sikap yang benar, dan tindakan yang benar. Saudara sekalian, keluhuran, kemuliaan seseorang sangat ditentukan oleh etika yang dimiliki oleh orang itu. Semakin tinggi kualitas etika, kualitas akhlak seseorang, maka kedudukan orang itu semakin tinggi. Karena itu Allah mengutus Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai contoh teladan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu akhlak ini sangat tinggi kedudukannya dalam kehidupan ini, baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Tuhan. Karena ini adalah perintah agama yang harus kita laksanakan untuk menempatkan akhlak ini pada kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu,
meskipun seseorang memiliki satu kecerdasan atau seseorang itu memiliki satu kekayaan, jika tidak memiliki akhlak, tidak memiliki nilai etika, maka kecerdasan, kekayaan atau kedudukannya itu tidak memberi manfaat, atau sekurang-kurangnya tidak memberikan satu kedudukan yang terbaik yang seharusnya mereka dapatkan. Karena di balik kecerdasan, di balik kekayaan atau kedudukan itu tidak didukung oleh akhlak mulia, tidak didukung oleh etika atau budi pekerti. Nah, saudara sekalian, kita sebagai pejabat, sebagai pemimpin, atau sebagai karyawan, pegawai biasa, atau siapapun, kita harus selalu menyadari bahwa seluruh pikiran, seluruh sikap dan tindakan kita itu dicatat oleh malaikat dan diawasi oleh Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus menerapkan etika dan akhlak mulia ini. Karena seluruh pikiran, seluruh sikap dan tindakan yang kita wujudkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah itu satu tindakan yang baik atau tindakan yang buruk, semuanya nanti akan dibalas. Tindakan yang baik dibalas dengan pahala, dan tindakan yang buruk itu diberikan dosa. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, berbuat pahala, berbuat amal sebanyak-banyaknya. Karena umur kita terus berjalan, umur kita terus bertambah, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali terus memperbanyak amal-amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan menerapkan etika, menerapkan akhlak, menerapkan budi pekerti di dalam bekerja, di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, baik itu di kantor maupun di rumah atau di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.